Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Teror Arwah Majikanku. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini diangkat berdasarkan kisah nyata dan disesuaikan dengan pengadaptasian sosial tentang teror-teror mengerikan yang terjadi pada salah satu pekerja wanita di Hong Kong. Lasmi adalah salah satu TKW di Hong Kong. Ia pernah mengalami hal yang mengerikan di saat majikannya meninggal dunia di tempatnya bekerja. Kisah ini berawal dari Lasmi yang seringkali merawat majikannya. Ia mendapatkan tugas untuk menyuapi majikannya makanan, memandikan, dan mengajaknya untuk menghirup udara pagi hari dengan menggunakan kursi roda. Hampir setiap hari aktivitas dan kegiatan Lasmi seperti itu. Memberi makan, memandikan, dan mengajak sang majikan untuk berjalan-jalan. Menjelang waktu sore, Lasmi membersihkan rumah dan juga beberapa kamar lainnya untuk dipergunakan oleh majikan serta anak-anaknya. Lambat laun, penyakit yang mengidap majikan Lasmi semakin menjadi-jadi. Ia terkadang batuk hingga mengeluarkan darah. Pihak keluarga pun langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan khusus. Selama berada di rumah sakit, Lasmi menjadi orang yang selalu berada di sampingnya. Setiap hari, Lasmi menghibur majikannya dan mengatakan, "Tuhan pasti akan sembuh, Kohlim pasti sembuh." Kalimat yang seringkali diucapkan oleh Lasmi membuat Kohlim menjadi kembali semangat untuk bisa melawan rasa takut serta penyakit yang telah lama mengidap di dalam tubuhnya. Namun satu yang mengejutkan menimpa Kohlim. Kohlim mengalami kejang-kejang hingga menyebabkan kematian. Kohlim meninggal tepat di saat tatapan matanya mengarahkan ke arah Lasmi. Lasmi yang melihat langsung kematian Kohlim benar-benar merasa kesedihan. Sesuai dengan kepercayaan di sana, seseorang yang sudah meninggal maka di depan kamarnya harus diletakkan tepung. Orang-orang di sana percaya jika orang yang baru meninggal dunia, maka arwahnya masih sering mendatangi rumah untuk mengetahui atau hanya sebatas mengunjungi orang-orang di rumah. Lasmi yang kebetulan berada tepat di samping kamar Kohlim ditugaskan oleh anaknya Kohlim untuk menaburkan tepung tepat di depan kamarnya. "Lasmi, nanti tolong kamu taburkan tepung ini di depan kamar Tuan Kohlim ya." Lasmi menerima bungkusan plastik yang memang telah berisi tepung. "Baik Tuan, nanti saya akan lakukan jam 11 malam setelah saya selesai kerja." Jangan jam 11, lakukan di jam 10 malam, ucap anak dari Kohlim. "Memangnya kenapa Tuan?" tanya Lasmi. "Karena memang sudah aturannya." "Oke Tuan." Namun sebelum anak dari Kohlim itu meninggalkan Lasmi, ia kemudian menyampaikan sesuatu yang amat penting kepada Lasmi terkait aturan jam 11 malam yang Lasmi tanyakan. "Kamu tahu, kami sangat menghormati para leluhur dan arwah-arwah yang sudah meninggal. Karena itu, tepat jam 11 malam, kamu tidak boleh keluar kamar hingga jam 4 pagi.
Lasmi bingung, apakah ini merupakan pantangan bagi orang-orang yang berada di Hong Kong. Kamu tahu kenapa kami melarangnya? Tidak tahu, Tuan, ucap Lasmi. Tuan Kohlim malam ini akan datang ke rumah lagi. Dek, hati Lasmi menjadi kacau. Ternyata apa yang ia pikirkan tentang negara Hong Kong tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi sebuah mitos serta kepercayaan orang-orang Indonesia kebanyakan. Namun yang membedakan hal itu adalah taburan tepung. Di Indonesia sendiri, mungkin orang yang memiliki ikatan batin yang kuat, maka ia harus tidur tepat di tikar jasad orang yang meninggal. Mereka percaya dengan tidur di tikar mayit, maka si arwah akan kembali dengan tenang dan tidak akan mengganggu para penghuni rumah lainnya. Setelah Lasmi diberitahu mengenai alasan kenapa dirinya harus berada di kamar, Lasmi menyadari bahwa dirinya lah orang yang sangat bersangkutan terhadap Kohlim semasa hidup Kohlim. Malam hari pun tiba. Tepat jam 10 malam, Lasmi mulai menaburi tepung ke seluruh ruangan. Dimulai dari depan rumah Kohlim sampai ke ruangan lainnya hingga ke depan pintu rumah. Setelah usai melakukan penaburan tepung, Lasmi mempersiapkan segalanya. Ia membawa beberapa cemilan makanan dan juga minuman. Lalu dia juga buang air kecil terlebih dahulu, karena ketika sudah memasuki jam 11 malam, maka semua anggota keluarga tidak diperkenankan untuk keluar dari kamarnya masing-masing. Tepat jam 11 malam, Lasmi masih menunggu apakah benar arwah dari Kohlim akan kembali ke rumah untuk mengunjungi seluruh anggota keluarganya, termasuk Lasmi yang menjadi orang terdekat Kohlim selama hidup Kohlim. Karena memang Lasmi sendiri adalah orang yang merawat Kohlim hingga sampai akhir hayat. Detik demi detik, disambut menit demi menit, waktu terus berjalan. Lasmi masih terduduk di kasurnya sembari memegangi selimut dan bersiap diri untuk menghadapi hal yang paling membuatnya mengerikan. Tiba-tiba lampu seluruh ruangan mati dengan sekejap. Bunyi suara lampu mati terdengar. Kebetulan di anggota keluarga Kohlim terdapat seorang bayi, dan bayi itu sendiri langsung menangis dengan kencang. Ingin rasanya Lasmi keluar dari kamar untuk menenangkan bayi tersebut. Namun ia mengingat akan pesan dari salah satu anak Kohlim bahwa jika sudah jam 11 malam, seluruh anggota keluarga atau mereka yang berada di rumah tidak diperkenankan untuk keluar dari kamar walaupun hal darurat sekalipun. Dan benar saja, suara sayup-sayup Kohlim terdengar. Arwah Kohlim mulai memasuki pintu rumah bagian depan. Pintu depan rumah terbuka dengan sendirinya, diiringi dengan suara langkah kaki yang menginjak benih-benih tepung yang sudah berada di sekitaran lantai. Lalu suara kaki yang seperti diseret-seret mulai mengunjungi kamar demi kamar. Suaranya sangat jelas. Sret, sret. Lasmi merasakan hawa merinding seketika. Kamarnya yang kebetulan berada di sebelah kamar Kohlim menjadi incaran utama. Tiba-tiba suara Kohlim memanggil-manggil namanya. Lasmi, aku kedinginan, ambilkan aku selimut. Lasmi langsung menutupi dirinya dengan selimut. Bunyi gemerincing lonceng yang menandakan ada arwah yang masuk ke dalam rumah mulai berbunyi kencang. Kring,
kering, kering. Disusul dengan angin yang berhembus entah dari mana datangnya, mulai memasuki seluruh ruangan yang berada di sekitaran rumah. Lagi dan lagi, suara itu masih terdengar jelas. Arwah Kohlim memanggil-manggil nama Lasmi secara berulang kali. "Lasmi, aku kedinginan, ambilkan aku selimut." Lasmi mencoba untuk menenangkan diri. Ia masih menutupi wajahnya dengan selimut sembari membaca bacaan ayat kursi serta lainnya. Dan dengan seketika suara itu menghilang. Namun Lasmi masih menutupi dirinya dengan selimut. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba ia mendengar suara aneh lagi. Kali ini suaranya berada tepat di kamar Kohlim. Ringikan orang tertawa terdengar dengan jelas di telinga Lasmi. Suaranya sangat melengking, persis suara Kohlim ketika dirinya sedang tertawa terbahak-bahak. Suara itu membuat bulu kuduk Lasmi berdiri lagi. Ia perlahan membuka selimutnya untuk sekedar melihat jam dinding. Namun betapa terkejutnya, di hadapan Lasmi sudah ada sosok Kohlim yang sedang berdiri dengan badan sedikit membungkuk. Sosok Kohlim sedang menggerak-gerakkan seluruh sendi-sendi tubuhnya. Bunyi tarikan tulang sangat nyaring dan terdengar jelas. Mulutnya selalu mengucapkan sesuatu dalam bahasa Cina. Lasmi tidak bisa menangkap arti dari ucapan sosok Kohlim itu. Perlahan tangan Kohlim merambat ke arah kasur. Kepala Kohlim bergerak-gerak ke arah samping kiri dan kanan sambil tangannya berusaha menjangkau Lasmi. Keringat dingin turun dari bagian dahi Lasmi. Lasmi memejamkan matanya sembari membaca surat Anas dan Al-Falaq. Ia sendiri seperti terdiam mematung saat tangan dari sosok Kohlim sudah menyentuh dagunya. Lasmi mengucurkan setetes demi setetes air matanya karena ketakutan. "Buka matamu, Lasmi." Lasmi tidak menuruti apa yang menjadi perintah Kohlim. Ia terus menutup matanya sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tangan dari sosok Kohlim pun beranjak turun. Hawa keberadaannya sedikit demi sedikit menghilang. Lasmi memberanikan diri untuk membuka matanya. Setelah Lasmi membuka mata, jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Itu artinya sosok Kohlim sudah menghilang. Lasmi pun berucap syukur sembari menangis. Ia melihat dengan jelas jika sosok yang menyentuh dagunya adalah arwah dari Kohlim. Beberapa saat kemudian datanglah anak-anak dari Kohlim menuju tempat Lasmi. Ia menanyakan apa yang terjadi kepada Lasmi. Lasmi pun menceritakan jika arwah Kohlim mendatangi dirinya. Kohlim meminta selimut kepada Lasmi karena Kohlim sendiri merasa kedinginan. Seluruh anak-anak Kohlim percaya jika Lasmi merupakan salah satu orang yang tidak ada kaitannya dengan darah keluarga Kohlim. Namun dirinya memiliki ikatan kuat di antara keduanya. Semenjak kejadian itu, Lasmi semakin percaya jika arwah seseorang yang baru saja meninggal dunia memungkinkan untuk kembali ke rumah, walau hanya menyampaikan pesan atau sesuatu. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.